akumulasi dan distribusi. Akumulasi itu adalah bentuk dominasi pembelian saham ya, Bapak Ibu yang mungkin pada tahu. Tapi kalau kita ngeliatin dari broker summary doang, per hari kayaknya kurang. Kita kayak akan berpikir bahwa oke, sore ini gue lihat datanya akumulasi nih, tapi kalau besok jadi distribusi gimana? Ya jelas bisa memang. Apa yang terjadi pada hari ini bisa berubah total besok. Bahkan dalam analisis teknikal aja, pattern yang harusnya kita yakini secara teori, misalnya keluar pattern hammer, kita yakin besok naik, ternyata nggak naik juga, itu bisa sebenarnya. Makanya memang kan akurasi itu nggak bisa 100%, tapi bisa kita tingkatkan akurasinya dengan memperhatikan konsistensinya itu. Dalam hal ini kita menggunakan pergerakan broker atau dari akumulasinya. Suatu akumulasi semakin konsisten akan semakin bagus. Ini untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa kalau hari ini akumulasi, besok distribusi. Karena kalau konsisten pasti dilanjutkan oleh pelaku yang sama. Itu yang saya kesimpulan yang saya dapetin dari metode di bagian bawah. Jadi ada akumulasi, distribusi yang mana terjadi saat bersamaan, lalu lanjut dengan reakumulasi alias akumulasi yang dilanjutkan oleh pihak lain. Jadi akumulasinya terjadi 2 kali, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pikir bahwa market maker itu cuma satu pihak, sebenarnya nggak mungkin. Itu ada bantuan dari pihak lain. Dan sebenarnya kalau waktu 22 Juli kan saya juga ada ikut di bootcamp ya, kita belajar tentang entry exit ala smart money. Saya ada kasih lihat diagram ini nih Bapak Ibu. Jadi ada 4 fase: stealth, awareness, mania, dan blow off ya. Terus ini kan memperjelas tentang, kita review tiket. Jadi yang warna merah itu adalah harga, atas itu valuasi. Jadi semakin tinggi kalau garis merah ke atas berarti harganya semakin naik bersamaan dengan waktu. Nanti pada waktu yang blow off, hancur, jatuh gitu. Saya bahkan waktu itu untuk lebih jelas, saya bahkan itu contohnya pakai saham Arto yang memang klop banget sama diagram ini. Terus waktu itu sayangnya kayak cuma ngejelasin secara garis besar 4 fase itu karena memang sesuai dengan topik kita, saya kenalkan semuanya. Tapi untuk broker konsistensi itu masuknya di stealth phase menuju awareness. Jadi kita kalau ngikutin metode ini sebenarnya sangat mungkin untuk masuk bareng sama smart money dengan harga yang hampir bottom. Ya, jadi bagus sekali sebenarnya metode ini. Cuman ya pasti ada plus minusnya dan itu nanti akan saya sampaikan semua ya, plus minusnya yang perlu Bapak Ibu tahu, karena sebagus apapun satu metode pasti ada kekurangannya. Ya, kayak stealth phase ini mengikuti akumulasi konsisten, kita bisa bilang bahwa oh kalau ada akumulasi arahnya akan naik. Ya memang akan naik, tapi kekurangannya apa gitu. Pasti ada sesuatu yang misalnya nggak disukain. Misalnya kayak sekarang market lagi naik, mau cari fase-fase stealth phase itu nggak akan dapat. Semua udah naik di fase mania, grafiknya ke atas terus. Even saya kalau bikin rekomendasi di grup WA, saya agak-agak bingung gitu, karena takutnya ketinggian. Habis kasih rekomendasi, kalau balik turun, nyangkut gitu kan. Karena di saat lagi market lagi naik, ada fase mania itu, justru yang fase ketiga ya, justru itu paling banyak malah saham yang terdistribusi gitu. Jadi potensi jatuhnya malah lebih besar, potensi untuk gagal naiknya atau sudah dipucuk gitu ya, kita mulai ke atas sangat resikonya sangat tinggi. Saya kalau mau pakai metode ini, saya paling bagus kalau mau koreksi sampai atau bulan depan gitu ya, karena kan biasanya hasil dekat orang ada koreksi. Mungkin di situ kita bisa cari-cari dari saham dalam fase ini dan sedang mengalami akumulasi konsisten apa aja yang lebih gampang. Jadi biasanya saya mau tahu fase atau ya fase startup atau awareness adalah yang kita fokuskan dan ada materi dari hamba ini. Jadi itu menggunakan akumulasi konsisten untuk mengukur apakah ini smart money atau bukan. Karena saya akan jelaskan dulu tidak saya kenapa saya bisa mengatakan bahwa akumulasi konsisten itu mengarah pada penguatan harga. Jadi saya pas bikin tahun 2020 itu pas market lagi jatuh, kalau nulis press sendiri 2018 itu pada waktu itu ya, market itu dikatakan akan mengalami siklus crash 10 tahun. 98, 2008 orang bilang lanjutannya 2018. Nah,
harga saham banyak yang turun waktu itu, walaupun memang siklus 10 tahunnya terpatahkan sih, tidak terjadi. Cuma harga saham sempat turun. Apa yang kemudian terjadi? Banyak emiten menyatakan akan melakukan buyback pada waktu itu. Dan tujuan buyback-nya juga ditulis jelas di berita untuk menjaga stabilitas harga. Di sini saya tertarik gitu. Saya pikir, oh berarti harga saham lu turun, lu buyback supaya nggak turun lagi dong. Nada dong sifatnya ya. Apakah akan berbalik naik atau tidak? Situ saya mulai backtest semua saham yang dinyatakan buyback saya cari tahu. Saya amati maksudnya. Saya perhatiin, apalagi waktu itu kan kita bisa ngelihat kode broker secara real time ya. Saya perhatiin aksi belinya dan lain-lainnya. Saya dapati hasilnya naik semua. Tapi memang takes time. Ya, dalam artian nggak semua naik serentak gitu. Ada yang memang perlu waktu sampai buybacknya selesai. Ada juga yang habis buybacknya lewat, dia masih butuh waktu beberapa minggu baru naik. Tapi intinya satu hal yang saya dapatnya adalah itu dia respon positif sama market. Mungkin karena terlihat pembelian yang rutin ya. Jadi situlah saya ambil kesimpulannya bahwa ini akumulasi konsisten mengarah pada penguatan. Nggak ada bedanya dengan kalau kita ngeliatin foreign flow sebenarnya. Kalau hari ini kita lihat asing net buy di saham misalnya Telkom gitu. Besok net buy lagi, besok net buy lagi kan berarti konsisten. Gitu. Bedanya cuma kita nggak lihat kode brokernya aja, kita cuma itu sebagai foreign. That's all. Ketika kita lihat konsisten kita langsung suka. Oh ternyata bisa diterapkan cara yang sama gitu. Dan metode ini sama sekali tidak memisahkan antara lokal dengan foreign ya. Di sini mau konsisten yang dilakukan oleh foreign yang bagus, mau dilakukan oleh lokal juga nggak masalah. Karena ide dasarnya semua datang dari buyback ini, yang mana kemudian terjadi kenaikan harga. Nah, di layar juga sudah tertulis ya penjelasannya. Jadi, emiten melakukan buyback saham, melakukan pembelian konsisten yang kemudian direspon oleh pelaku pasar lain. Pelaku pasar lain ini banyak, bisa kita, bisa liquidity provider, bisa ya market maker yang lain, yang mana dilakukan pembelian yang agresif sehingga harga mengalami kenaikan. Ya, jadi itu semua terjadi pada fase stealth phase. Jadi setelah harganya jatuh, jadi kalau harga saham jatuh kan kita anggapnya blow off. Habis blow off itu pasti kembali ke stealth phase. Ya, stealth phase itulah di mana akumulasi konsisten terjadi. Itu yang saya lakukan pengamatan cukup lama sampai akhirnya saya dapat kesimpulan, oh akumulasi konsisten adalah salah satu cara untuk mengetahui saham akan naik atau tidak. Jadi kita nggak selalu pakai indikator, nggak selalu pakai pattern, bahkan nggak harus selalu liatin berita, karena kadang-kadang berita kan ngomong setelah kejadian, takutnya kan secara timingnya telat gitu. Kita bisa understart duluan. Nah, ide dasarnya dari sini bisa datang teori broker konsistensi. Sebagai contoh, saya cari saham yang lagi buyback, Bapak Ibu. Dan ternyata 5 bulan yang lalu ya, karena sekarang Agustus, itu ada saham ISSP mengalokasikan 20 miliar untuk buyback. Dapat nih ya, jadi ya buyback sekitar 25 miliar. Tapi sebelum lanjut, saya disclaimer dulu, ini cuma untuk study case aja. Karena sebenarnya semua contoh yang akan saya bawain di sini, termasuk yang mungkin Bapak Ibu tanyain, kemungkinan besar sudah lewat semua data-data akumulasi konsistennya, karena kan market udah rally. Ya, IHSG tinggal 60 atau 70 poin lagi, kalau besok naik segitu, udah pala 8 malah. Kita mungkin udah nggak dapat lagi saham-saham di fase stealth phase. Mau cari saham-saham yang masih diakumulasi konsisten, kemungkinan dapat datanya harganya udah tinggi. Gitu, termasuk ya SSP ini sebenarnya. Nah, ada tipsnya nih. Pertama, kita cari tahu untuk buyback dulu. Sekaligus saya mau jelasin pertanyaan salah satu peserta webinar. Kebetulan katanya hari ini orangnya hadir. Katanya berita bisa nggak sih muncul pada saat fase stealth gitu ya. Jadi pada saat kalau di sini kan saya mundur di sini media attention kan dinyatakan muncul pada saat fase mania ya, saat harga saham dan naik. Saya bilang sebenarnya berita bisa muncul pada saat fase stealth phase. Itu karena sekedar memberitakan doang. Bedanya di media attention saat fase mania adalah satu topik dibahas banyak media. Jadi koran ini bahas yang sama, koran itu koran A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Maksudnya beda nama antar medianya ngebahas topik yang sama, itu adalah media attention-nya. Tapi kalau cuma sekedar pemberitaan di fase stealth phase sama awareness sebenarnya pasti ada. Ya kayak ini kan pas baru menyatakan untuk buyback belum direspon market sama sekali. Gitu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu malah nggak notice berita ini juga bisa. Kecuali ada yang share ke Bapak Ibu atau pas Bapak Ibu buka website-nya sih saya pakai Ideal Financial mungkin pas buka ketemu, itu mungkin. Tapi kalau sampai rame kan belum waktu itu ya. Jadi itu perbedaannya media attention. Terus
Oke, kita udah tahu buyback. Buyback-nya lewat siapa? Karena kita kan mau tahu buyback itu nggak mungkin selesai dalam 1 hari. Buyback itu ada periodenya, buyback itu ada broker yang ditunjuk, dan berapa lama buyback itu dilakukan. Nah, di sini kekurangannya nggak semua media langsung menjelasin dalam satu halaman talk, jadi saya cari media yang lain. Saya dapat di Emiten News nih, saya tandain ke Bapak Ibu. Ya, ISSP akan melakukan pembelian kembali saham melalui transaksi dalam BI dengan menjadi satu anggota BI, yaitu MNC Sekuritas. Dapatkan brokernya kan? Melalui perdagangan di BI yang digelar sampai dengan 3 bulan setelah keterbukaan informasi. Kalau diberitakan Maret, berarti setidaknya sampai bulan Juni. Oke, setidaknya kita dapat beberapa petunjuk di sini. Satu, sahamnya ISSP. Dua, kegiatannya buyback. Ketiga, melalui MNC Sekuritas. Dan keempat, dilakukan selama 3 bulan. Kalau buyback, kita ngikutin dari awal buyback itu kurang kerjaan, Bapak Ibu. Walaupun akumulasi konsisten. Jadi cara paling enaknya, kalau udah tahu berapa lama buybacknya, lihat di 1 bulan terakhir. Karena itu saya setelah merangkum dari berita ini, saya pun langsung cari datanya. Tapi data yang saya kumpulkan ini baru sampai kemarin ya, jadi nanti kita harus lanjut ke Growin. Ya, mudah-mudahan internetnya nanti aman. Tapi sejauh ini udah nggak ada yang bilang suara putus-putus kan. Nah, ini dia hasilnya. Karena 3 bulan dinyatakan di Maret, saya langsung buka di bulan Juni. Sepanjang bulan Juni dari tanggal 1 sampai 30 ternyata benar Bapak Ibu, brokernya MNC EP beli sampai 416.000, average 326. Sedangkan kita tahu beberapa hari yang lalu ISSP bahkan sempat sentuh 400. Tadi closing kalau nggak salah 382 ya, atau 380. Nanti kita buka grafik aja deh. Tapi dari sini kan terbukti kan pembelian besar. Dan disinilah yang jadi masalah. Ya, perhatiin walaupun kelihatan cantik secara datanya akumulasi, tapi inilah step phase, yaitu pada saat dilakukan akumulasi konsisten, kita mungkin nggak tertarik sama sahamnya. Hasilnya apa? Bisa ada yang mencolok, satu beli sendiri, yang lain cuma berapa? Ini aja ada broker CP beli 177.000, sisa cuma tinggal 89.000. Yang lain malah cuma tinggal 8.000, 3.000, ada yang cuma 408 lot, dibuang lagi. Ya, sellernya juga kecil-kecil. Berarti ini menunjukkan dari net volume kecil-kecil, ini menunjukkan bahwa likuiditasnya minim sebenarnya. Karena pada saat akumulasi konsisten, orang biasanya nggak mau, dianggapnya terlalu lambat. Tapi hasil naik sebenarnya ada, dan lumayan kan kalau kita pikir-pikir, di data bulan Juni aja, harga average-nya pembeliannya 326. Beberapa hari yang lalu, atau kita hitung dengan closing hari ini aja, di 380, sudah berapa puluh persen kita pegang. Dan kita nggak perlu tahu alasan macam-macam selain daripada buyback dan akumulasi konsisten. Ini salah satu keunggulannya sebenarnya. Tapi saat bersamaan saya juga udah sampai yang minusnya ya, bahwa saat terjadi akumulasi konsisten, kita kadang-kadang males ngikutinnya, karena kita cuma tahu itu diakumulasi tapi harganya nggak gerak. Nah, bagaimana cara tahu konsistennya Bapak Ibu? Ini kan saya baru tarik data langsung totalan tanggal 1 sampai 30 gitu ya. Sekarang kita harus cek per hari. Ya, karena kita mau pastiin nih, beneran datanya pembelian besar nih cuma di entry sehari sekali gebuk doang, atau dilakukan berkali-kali secara rutin sehingga terkumpul sebanyak 416.256 lot. Nah, saya udah kumpulin datanya. Supaya slide kita nggak kepanjangan, saya ambil 1 minggu aja jadinya. Tapi dari sini kelihatan, ternyata beneran ada. Pertama saya mulai dari tanggal 2, karena 1 Juni kan kita libur. Beneran ya, saya langsung nandain semua. Beneran, 12.000 lot total, tapi dia ada jual dengan sisa 7.800 lot. Besoknya tanggal 3 ada juga nomor 1. Di tanggal 4 muncul juga sih brokernya, cuman ya dia nggak nomor 1. Memang nggak masalah sebenarnya, karena dia konsisten aja yang penting. Di tanggal 5 malah mencolok banget, sampai 53.000 dalam satu kali transaksi. Maksudnya dalam 1 hari. Kita dapat nih, berarti benar konsistennya tuh ada, terbukti di sini. Lalu ternyata setelah 1 bulan hasilnya segini. Bicara data dulu aja, ini udah bagus banget sebenarnya. Tapi kan sisanya tinggal pembuktian di harga sahamnya sendiri kan. Nah, saya sampai sini saya stop share screen dulu, saya mau lanjutkan ke Growin. Kalau di Growin, sudah kelihatan ya, di Growin, broker summary-nya ternyata sama. Saya buka ulang aja ya, tutup dulu, terus saya market, masuk ke broker summary.
kita pakai market ke broker summary, terus ketik aja kodenya. Misalnya hari ini mau lihat apa? ISSP tadi ya. Supaya lebih jelas karena kan tadi bilang data saya cuma sampai kemarin sebenarnya. Terus kita ganti net ya. Kita kalau mau tahu akumulasi konsisten selalu lihat volume karena itu pakainya net. Klik. Ada lagi ya. 4.999 lot ya. Dengan buy average 383. Konsisten kan dibeliin terus kan. Lalu kalau kita cek tadi harga closingnya berapa ya? Kita buka ISSP. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari Juni yang tadinya akumulasinya itu sekitaran 326 tadi di slide, naik gitu aja. Dan masih dijaga konsisten terus. Hasilnya apa yang terjadi? Secara teknikal trennya udah kebaca semua. Ini dijaga naik terus. Seperti inilah pergerakannya dalam akumulasi konsisten. Dan untuk melihat apakah minat pelaku pasar tinggi atau enggak, kita cukup buka dengan volume. Volume biasa aja, nggak usah volume yang lain-lain. Memang kelihatan ya pada fase-fase akumulasi di Juni aja, tipis ya bukan main kan, 2 Juni tanggal 5 itu sesuai dengan yang tadi saya tampilin, terjadi transaksi 53.000 lot, habis itu turun lagi. Tapi sekarang baru mulai agak lebih tinggi. Dan kalau kita bicara buyback dia dilakukan dari bulan Maret, berarti kalau kita tarik dari bulan Maret, harusnya data pembeliannya broker EP tadi harusnya naik ya. Kita coba lagi. Agustus 2025 kita ganti jadi Maret. Berarti Maret ke screening. Sudah 1,3 juta Bapak Ibu. Ya berarti benar-benar buyback-nya terjadi, dan walaupun dibilang buyback-nya 3 bulan, ternyata lewat, masih dijagain terus. Nah sekarang kita udah boleh lupain nih soal berita buyback-nya, kita liatin terus pada akumulasinya terus. Ya kita balik lagi ke grafik, ke slide maksud saya. Jadi tadi kan kalau kita tahu beritanya, ya kalau kita sudah tahu beritanya, kita merasa aman gitu kan, kayak oke, itu buyback. Setelah buyback masih dijaga terus. Berarti apakah akumulasi pasti harganya akan naik? Ya, di bagian depan tadi sebenarnya saya udah ceritain. Cuman alasannya mungkin akan lebih kejawab di slide yang ini. Setiap instrumen investasi itu dibeli karena akan dijual kembali. Nggak peduli ya, kita bilang saya investor long term ya, in the long term kan tetap direalisasikan. Nggak mungkin jadi floating gain doang selamanya gitu kan. Kita pasti mau nikmati profit juga. Jadi investasi itu bukan kayak makanan yang kita beli buat ditelan, kita beli untuk dijual kembali. Karena itu setiap akumulasi sebenarnya ekspektasinya pasti kenaikan harga. Ya, mau itu dalam bentuknya buyback, mau itu terang-terangan diakuisisi, kayak yang terjadi pada saat MSCI kemarin kan ada pembelian dari apa Dwi Muria ya, Hartono ya, itu hampir 10% harganya naik, ya itu tetap ekspektasinya kenaikan harga. Cuman memang kita kan nggak bisa ukur timingnya. Contoh ISSP ini ya termasuk contoh yang case-nya indah banget gitu. Ngikutin bulan Juni, bulan Agustusnya sudah lumayan naiknya. Tapi kalau misalnya bicara time frame secara global, secara general maksud saya, itu nggak bisa diukur. Tapi kita tahu satu hal, kalau itu memang akumulasi, dengan catatan tidak salah baca data ya, itu kalau memang akumulasi, sudah pasti arahnya akan naik. Sampai pada waktunya terjadi distribusi atau penjualan kembali yang tekanannya cukup berat kembali ke pasar. Itu sebenarnya ide dasarnya dari situ. Jadi, apakah habis buyback harus sampai sellback? Sebenarnya enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu berpikir kayak gitu kan, kan idenya dari buyback Pak. Berarti apakah pada saat sellback baru kita exit? Enggak juga. Exit sih sebenarnya suka-suka. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa profitnya sudah mau direalisasikan, sudah mau dicukupi, ya nggak masalah. Cuma setidaknya dari sini, apa namanya, konsepnya udah dapet ya, bahwa setelah akumulasi ekspektasinya adalah kenaikan harga. Karena inilah cara main dalam instrumen investasi. Jadi mau itu emas, mau itu forex juga, ya walaupun tidak ada kode brokernya ya, tapi mereka semua kan dibeli untuk dijual kembali. Jadi setelah pembelian itu ekspektasinya adalah kenaikan harga. Cuman timing kita harus diatur.